Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kabar gembira bagi ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun 2025 bersama dengan ana Al-Faqir Muhammad Malik Al-Adari. Cukup dengan budget 150 juta saja, insyaallah taala kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa, seat ini sangat terbatas. Jadi ana buka seat ini sangat terbatas. Jadi bagi antum ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan, segera daftar mumpung seat masih ada. Dan antum bisa daftar atau bertanya di nomor yang saya sudah cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ibadah haji dan rukun Islam yang kelima tahun depan 2025. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fika man yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang menjadi kekhawatiran yang sempat kita bahas di video pertama berkaitan dengan blunder Ustadz Adi Hidayat, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, ternyata beberapa hari saja di post potongan video ini sudah sangat menjadi bola liar bagi Ustadz Adi Hidayat sendiri dan fitnah bagi orang Nasrani dan orang-orang kaum muslimin, khususnya para fans Adi Hidayat. Terlepas daripada semua bantahan, kemudian ngeleks, kemudian membela Ustadz Adi Hidayat berkaitan dengan blunder yang dia lakukan di forum yang katanya ini adalah merupakan ospek atau pengenalan kampus bagi orang non muslim. Ya, terlepas daripada semua semacam pembelaan mereka fansnya Ustadz Adi Hidayat, maka saya ingin membaca sebuah caption yang disampaikan kepada ana bahwa di sini sudah viral video Ustadz Adi Hidayat, dan itu dijadikan caption orang-orang Nasrani untuk menguatkan akidah mereka. Dan saya sudah wanti-wanti, ana pribadi yang selama ini berdakwah, turun di lapangan, bahkan turun di daerah yang banyak misionaris di sana. Kita selalu mewanti-wanti, jangan sampai kita mengeluarkan statement, ya. Kemudian statement ini menguatkan akidah-akidah yang menyimpang dari orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala cap mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan di dunia ini, Yahudi dan Nasara. Inilah pentingnya public figure yang memiliki fans dan orang-orang yang mengidolakannya ini sangat banyak di media sosial dan di media nyata. Itu hati-hati berucap dan berbuat. Karena apa yang Anda lakukan itu akan ditiru. Bahkan boleh jadi itu menjadi sebab orang bisa ragu dengan agama Islam. Bahkan itu bisa menguatkan akidah non-muslim. Di mana zaman dalam Allah, saya bacakan saja. Di sini katakan, tuh ustadznya tanpa sadar mengakui kalau Al-Quran menyontek isi Bible. Jadi jangan main-main. Saya sudah ulangi pernyataan, jangan main-main dalam perkara akidah. Ini mungkin Ustadz Adi Hidayat tidak paham ini, bagaimana metode dakwah ketika kita berada di forum yang seperti ini. Ini forum resmi loh ya. Ini forum yang dilihat banyak orang, forum yang banyak telinga yang mendengarnya, banyak mata yang melihatnya, dan mudah sekarang di-share. Di zaman kita sekarang ini mudah sekali di-share. Antum harus hati-hati berkata, antum harus hati-hati berpijak, berbuat, sebab itu akan menjadi bumerang buat antum sendiri. Jadi tadinya blunder sudah menjadi multi tafsir, banyak ditafsirkan macam-macam. Sehingga ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Siapapun antum, public figure, kemudian ustadz yang banyak digandrungi, banyak disenangi jamaah, hati-hati berucap dan berbuat. Karena antum akan menjadi sosok yang diudahkan. Apatah lagi antum mungkin ya bisa pamer skill, kuatnya hafalan, kemudian lihainya berkata, lancarnya berkata, hati-hati. Banyak orang terpukau Ustaz, banyak orang yang terlena, banyak orang yang tersihir dengan apa yang antum showkan, yang antum tampilkan, ya roadshow ketika menyampaikan pembahasan tentang agama Islam. Kalau dikatakan Ustaz, bijaklah menyikapi kesalahan ustadz yang di luar dari kita. Toyib,
Perbedaannya sekarang zaman rahmatullah. Bijak seperti apa lagi yang ingin kita klarifikasikan atau kita sampaikan pada kesalahan-kesalahan fatal yang sering dia lakukan atau dia blunderkan. Saya mengutip ya Ustadz Mufli, Allah lama apakah beliau yang mengutip atau yang lainnya di sini dikatakan berkali-kali si Ustadz berbuat kesalahan dan spekulasi dalam beragama. Satu panggung dengan orang Nasrani yang membaca Injil yang katanya Nabi Isa anak Allah. Ia bacakan Al-Quran surah Maryam ke-31 ayat 31 yang maknanya Isa adalah seorang hamba Allah dan seorang Nabi. Terus kata dia mirip ya, mirip dari mana tat? Taib. Kalau si Ustadz sih nggak akan bisa ditegur dan memang dia anti kritik, tapi paling tidak murid-muridnya kapan mau sadar? Udah jelas ini Allah kasih lihat kurang baik apa Allah kepada kalian. Taib. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka dalam kasus-kasus seperti ini, antum tidak boleh serampangan menyampaikan sesuatu yang bisa melahirkan blunder yang sangat besar dan akan menghasilkan bola panas yang liar, multitafsir, yang kemudian menjadi pengokohan dan penguatan keimanan bagi orang Nasrani dan membuat syubhat samar-samar, bahkan mungkin meracuni akidah kaum muslimin yang mungkin pada saat itu lagi butuhnya penguatan dalam beragama. Sama halnya di orang-orang Nasrani, ya mungkin di sana mereka ada ingin mu'allaf, yang ingin mereka tinggalkan agama Nasara, agama Kristen. Tetapi dengan adanya virus seperti ini, mungkin dia ada jadi berpikir, wah ini sama aja ini. Apa bedanya kalau saya keluar dari Nasara menuju Muslim, bahkan lebih enak di Nasara. Sekali sepekan hari Minggu beribadah masuk surga. Ini sangat blunder sekali. Kalau dikatakan bijak Ustadz menyampaikan nasihat, bijak Ustadz menyampaikan kritikan, sampai di mana kita bijak dengan kelakuan-kelakuan nyeleneh yang sering disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Tafsiran-tafsiran yang menurut kita wallahualam ini apakah ada kesengajaan atau tidak. Tetapi kalau kita katakan ini sengaja, tidak mungkin juga. Ya, kalau kita katakan tidak sengaja, tidak mungkin juga. Karena kalau dia membahas sesuatu itu, masya Allah, seolah-olah ilmiah, sudah tertata semua, sudah plak, hadisnya tak, dalilnya begini, dan seterusnya. Seolah-olah dia matang, dia memahami semua itu. Seolah-olah dia sudah menguasai 100% pembahasan apa yang dia akan bahas. Ya, apa dia akan bahas? Contoh misalnya, ya, alat tampilkan buat antum, ya, bagaimana ketika dia menjelaskan tentang mengeluarkan zakat, ya, yang dimana penjelasannya ini sangat menyimpang dan tidak ada ulama-ulama salaf kita yang membahas seperti itu. Kemudian bagaimana ketika dia menjelaskan surah Asy-Syu'ara yang diterjemahkan penyanyi atau para pemusik, bagaimana dengan lihainya dia, dengan lantainya, suaranya yang menggelegar, dengan pemaparan yang seolah-olah ilmiah. Kalau dikatakan tidak sengaja, masa iya zaman rahmatullah. Orang yang pandai berbicara, orang yang lancar berbicara, orang yang hebat menghafal dalil bawah, atas, bawah, kanan, kiri, dan seterusnya. Apa iya dia bisa kemudian tidak sengaja salah dalam melakukan hal tersebut? Sehingga kita katakan kepada sang ustaz, nasihat buat sang ustaz, mudah-mudahan sampai kepada sang ustaz, bahwasanya bola liar ini sudah menimpa Anda. Dan bola liar ini bisa saja menjadi syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, dan bisa menjadi pengokohan dan penguatan bagi orang non-muslim. Maka siapkan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala Anda dalam momen yang mulia tersebut, momen yang agung tersebut, ketika Anda dalam sebuah forum, Anda berada dengan non-muslim, membenarkan apa yang mereka nukilkan. Dan closing statementnya tidak ada pengingkaran. Nah, ini kita sudah bahas juga di video yang kedua kalau tidak salah. Tidak ada pengingkaran. Dan justru tidak adanya pengingkaran, pembiaran, bahkan memberikan hadiah, maka ini adalah merupakan di antara musibah yang sangat besar. Oleh karena zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, antum yang para pengikut Ustadz Adi Hidayat, antum yang mengidolakan beliau,
Maka doakan beliau semoga dia bisa sadar, semoga dia bisa introspeksi diri, semoga dia bisa berubah dan kembali ke jalan yang benar. Ya, apalah arti semua ketenaran dunia yang dia dapatkan, kesohoran yang dia terima kalau dia menyimpang. Dan hati-hati antum yang mengidolakan terlalu berlebihan, terlalu respect dengan beliau. Jangan sampai apa yang anda lakukan sama dengan mendorong, menjerumuskan Ustaz Ali Hidayah ke dalam jurang kebinasaan. Dia semakin menjadi-jadi. Ini yang kita khawatirkan. Banyaknya pembela, banyaknya penggemar, banyaknya orang yang mengidolakan, banyaknya orang yang mati-matian menjadi tamen. Ketika dia terjadi dalam kesalahan, maka jangan sampai dia semakin menjadi-jadi, semakin anti kritik, semakin tidak bisa dinasihati, semakin jauh dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang kita lihat ini adalah perkara syubhat, maka ditimbang Quran dan Sunnah Nabi SAW ala fahmi salafil ummah, di atas pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat ridwanullah jami'an. Bagaimana mereka memahami? Ya, antum harus ketahui bahwa bertanya sesuatu kepada ahlul kitab ini sesuatu yang dilarang. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Kaifa tus'aluna ahlal kitab an syai'in wa kitabukum alladhi unzila ala Rasulillah SAW ahdath takra'unahu mahdan lam yushabbit." Bagaimana mungkin kalian bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu yang ada dalam kitab kalian? Alladhi unzila ala Rasulillah SAW, muhdath, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah SAW yang terbaru, ya. Takra'unahu mahdan lam yuthabbit, yang kalian baca kemurnian kitab tersebut dan tidak ada noda perubahan di dalamnya, kotoran perubahan di dalamnya. Wa qad hadatsakum anna ahlal kitab baddalu kitab Allah wa ghayyaruhu, dan sungguh telah sampai kepada kalian berita bahwasanya ahlul kitab mereka mengubah kitab-kitab Allah dan mereka menghapus, menghilangkan banyak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa katabu bi aydihimul kitab, yang kemudian mereka menulis kitab-kitab yang mereka berasal dari mereka sendiri. Wa qalu huwa min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila, yang kemudian mereka mengatakan ini adalah kitab Allah agar apa? Supaya menjual apa yang telah mereka tuliskan, dan mereka mengatakan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala yanhakum ma ja'akum minal ilmi amas'alatihim. Ala yanhakum, bukankah ya Al-Qur'an itu, ilmu itu telah melarang kalian untuk bertanya sebuah ilmu dari mereka kepada mereka. La wallah ma ra'ayna minhum rajulan yasalukum 'anil ladzi unzila 'alaikum. Demi Allah, saya tidak akan pernah melihat lagi ada di antara kalian bertanya tentang ilmu, kemudian mereka mengambil sumbernya dari kitab-kitab yang mereka tulis di antara kalian. Ini ya, sebagai antum yang mengatakan cinta kepada Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW, ya jangan sampai kita kemudian mengingkari hadis ini, ya hadis yang sangat mulia, larangan dari Nabi SAW untuk bertanya kepada ahli kitab tentang sebuah perkara yang dimana perkara tersebut justru akan menjadi bumerang, justru akan menjadi semacam penguatan kepada ahli kitab dengan akidah menyimpang mereka dengan agama yang mereka anut selama ini. Ya, bagaimana mungkin kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak dan kemudian kita mengakui bahwasanya memang benar Allah Subhanahu wa taala punya anak secara harfiahnya. Jadi ini persoalan besar zaman Rasulullah, bukan persoalan kecil. Maka hendaknya kita kembali kepada jalan yang benar dengan belajar yang benar kepada guru yang benar di atas manhaj yang benar, aqidah yang benar, supaya kita semuanya terselamatkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.